Oke, terus Iya, itu ala-ala closing video gitu. Terus ketutup. Herliawan Yanuarsya Amal Putra MPD, tutup usia 62 tahun 5 bulan, dalam keluarga pemangku duka keluarga Amal Putra Manila. Kami juga menyambut seluruh jemaat, keluarga, sahabat, dan kerabat yang mengikuti ibadah ini secara langsung maupun yang bergabung melalui aplikasi Zoom. Pada saat ini kita berkumpul di hadapan Tuhan untuk beribadah dan untuk memberikan penghormatan terakhir bagi mendiang. Di tengah suasana duka cita yang dialami oleh keluarga pemangku duka saat ini, ada pengharapan yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut, mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, menyediakan hidup yang kekal yaitu surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya, terlebih menjadi kekuatan dan penghiburan yang sejati bagi keluarga pemangku duka saat ini. Kiranya melalui ibadah yang akan kita ikuti bersama, baik yang hadir di tempat ini maupun yang bergabung secara daring, hati kita diteguhkan oleh firman Tuhan dan dikuatkan oleh Injil kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji-pujian penghiburan. Yang pertama kami persilakan kepada Rukun Kampung Pangirolong Siau untuk memberikan puji-pujian.
Pujian penghiburan selanjutnya dari grup Ibu-Ibu Harmoni. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Pujian selanjutnya dari keluarga Amal Putra Manila dan Manila Kalaro. Seluruh keluarga Manila Kalaru yang hadir pada saat ini, baik yang ada di Manado, Tagulandang, dan wilayah lainnya, dipersilakan untuk memberikan pujian penghiburan. Indah rencana-Mu Tuhan, walau ku tak tahu
Pujian penghiburan selanjutnya, jika ada dari gereja-gereja tetangga yang boleh hadir pada saat ini. Pujian penghiburan selanjutnya dari Gereja Alkitab Anugerah Jemaat Berea Tondano. Kami masih persilakan persembahan pujian penghiburan dari jemaat tetangga yang hadir saat ini, dari Gereja Gemim dan juga gereja-gereja lainnya.
Selanjutnya dari keluarga besar alumni bahasa Jerman. Alumni keluarga besar bahasa Jerman. Pujian penghiburan selanjutnya dari tim pelayanan kasih karunia. Teman-teman yang tergabung dalam tim pelayanan ada Ibu Deice, Ibu Walda, ya Pak Walda, Ibu Embo,
Abulika. Lagu ini judulnya Apa Arti Hidup? Apa artinya hidup kita? Ibu Ola juga masuk. Ayo Ibu. Apa artinya hidup kalau hanya bernafas dan jantung yang masih berdenyut, tapi nanti binasa? Apa artinya hidup kalau hanya berharta, limpah makan dan limpah pakai, tapi tiada bahagia? Pikirkan dalam hati, pikirkan dalam hati, carilah kebenaran. Sebentar tiada lagi. Dari pancingan ini, kalau akhirnya kan binasa, terbakar di lautan. Pikirkan dalam hatimu, milikilah yang benar. Sebentar tiba masanya, tiada ampun dan maaf. Dengarkan saudaraku, aku sudah miliki hidup dan kebahagiaan kekal. Yesus dalam hatiku. Pikirkan dalam hatimu, carilah kebenaran. Sekarang ada waktunya, sebentar tiada lagi. Apa saudaraku, aku sudah miliki kebahagiaan kekal. Yesus dalam hatiku. Hidup dan kebahagiaan kekal. Yesus dalam hatiku. Yesus dalam hatiku. Demikianlah segenap puji-pujian penghiburan yang telah kita nyatakan, kiranya dapat menguatkan dan menghibur keluarga pemangku duka saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan pembacaan riwayat hidup yang akan dibacakan oleh anak terkasih dari mendiang, yaitu Eva Genade Amal Putra Manila. Dipersilakan. Daftar riwayat hidup dari ayah terkasih. Nama Luki Herliawan Yanuarsya Amal Putra. Tempat tanggal lahir di Bandung 4 Januari 1964. Orang tua, ayah almarhum Haji Abdul Malik Udin, ibu almarhumah Raden Juwita Resmi. Kakak beradik
Yang pertama, Siti Dian Mautia Miznar Agustinawati. Kedua, Dr. Andes Siti Mulyacita Diah Saptawiyati, apoteker. Yang ketiga, Dr. Andes Budi Setiawan Aizanhar Amaputra, Magister Manajemen. Yang keempat, almarhum Dr. Luki Herliawan Yanuarsya Amaputra, Magister Pendidikan. Yang kelima, Dr. Insinyur Happy Pebruman Fadjarudin Amaputra. Dan yang keenam, Rifki Ginanjar Dinan Purwacaraka, Sarjana SPI, Sarjana Perikanan. Mendiang Ayah Luki Herliawan Yanuarsya Amaputra menikah di Tondano tanggal 9 Agustus tahun 2001 dengan Meti Ripka Manila dan dikaruniai seorang anak, Eva Gnade Manila Amaputra, pada tanggal 7 Juli tahun 2007. Riwayat pendidikan, SD sampai SMA diselesaikan di Bandung, menyelesaikan S1 pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, jurusan Pendidikan Bahasa Jerman, IKIP Bandung pada tahun 1988. Menyelesaikan S2 pada program Pasca Sarjana, jurusan Pendidikan Bahasa, IKIP Jakarta pada tahun 1994. Menyelesaikan S3 pada program Pasca Sarjana jurusan Pendidikan Bahasa Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2004. Lalu menjalani pendidikan dalam rangka penelitian di Universitas Eichstätt, Jerman. Juga di Universitas Wina, Austria selama 1 tahun. Mengikuti berbagai seminar dan workshop baik dalam negeri maupun luar negeri. Pekerjaan, menjadi dosen pada jurusan Pendidikan Bahasa Jerman FPBS Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung sejak 1 Maret 1989 sampai akhir hidupnya. Semasa tugasnya, setelah menerima Satya Lencana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia untuk masa bakti 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Riwayat pelayanan, Ayah Luki menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat pada tahun 1998 dan menjadi anggota jemaat di Gereja Alkitab Anugerah Berea Tondano sejak tahun 2001. Ayah yang saya kenal adalah ayah yang penuh kasih kepada keluarga, sampai ayah dipanggil Tuhan ke surga pada hari Kamis 4 Juni 2026 pukul 22.21 WIB di Rumah Sakit Sentosa Sentral Bandung. Ayah sangat berdedikasi dalam melaksanakan tugasnya sebagai dosen, sehingga ratusan mahasiswa melepaskan jenazahnya dengan air mata ketika akan meninggalkan Bandung pada hari Sabtu 6 Juni 2026. Ikhli bedih ayah, sampai jumpa di surga. Yang pertama, dari Ketua Rukun Pangirolong Siau, Bapak Penatua Dr. Paulus Tamaka.
Shalom, damai di hati. Terpujilah nama Tuhan karena kasih rahmat anugerah Tuhan selalu tercurah dalam kehidupan orang percaya dan orang yang sudah diselamatkan. Yang kami kasih dalam Tuhan, tentunya yang pertama-tama adalah keluarga besar Amal Putra Manila dan keluarga yang terkait dengan peristiwa duka yang mendalam atas meninggalnya almarhum Bapak Dr. Lucky Amal Putra, Magister Pendidikan, serta keluarga yang terkait di dalamnya dalam peristiwa duka ini. Yang kami kasih dalam Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di lingkup jemaat Gereja Alkitab Anugerah, baik yang ada di Manado dan di kota-kota lainnya yang ada di Sulawesi Utara, yang saya tidak dapat sebut satu persatu. Pada kesempatan ini tentunya sebagai orang yang percaya, kita pasti mengakui bahwa kematian adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup manusia. Tadi waktu saya datang ketemu langsung dengan Ibu Eti akrab memanggil saya Bu Ulu, begitu. Ya. Kalau Dr. Tin, karena kami satu rukun jadi jaga panggil ketua. Ya. Bu Eti langsung menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Ya sebenarnya kok kita Bu Ulu ada saki bukan paitua. Nah, dari ungkapan ini ada satu pengakuan bahwa bagi orang percaya sakit itu mungkin kita tidak sama dalam berpandangan. Sakit sebetulnya itu hanya cerita, boleh jadi alasan, tinggal tergantung kita melihat dari sudut pandang yang mana. Nah, bagi saya bahwa alamat kematian bagi setiap orang yang percaya itu tidak ditentukan oleh dalam keadaan yang sakit atau keadaan yang teralami oleh kita manusia. Karena prinsip iman bahwa kematian itu adalah bagian prerogatif Tuhan yang mengatur. Nah, kalau kita berpandangan berbeda tidak ada masalah. Nah, sehingga bagi saya bahwa ketika kita menjalani hidup ini yang adalah sebuah perjuangan dan kematian adalah sebuah keniscayaan. Dan saya percaya Ibu Eti dan anak Nade adalah orang yang hidup
di dalam Tuhan. Sehingga kita sebagai pengunjung duka pada saat ini tengah menyaksikan satu karya Tuhan yang dialamatkan pada keluarga Amal Putra Manila. Benar-benar keluarga ini mengaminkan bahwa kematian yang teralami oleh Bapak sebagai seorang suami, sebagai ayah adalah karena kasih anugerah Tuhan. Sehingga kita boleh menyaksikan bahwa keluarga walaupun dalam keadaan duka tentunya saat ini mengalami keberkatan sukacita yang hanya berasal dari Tuhan. Apalagi yang hadir pada saat ini adalah hamba-hamba Tuhan yang banyak. Ya, saya melihat Bapak Pendeta Sigar, baru Bapak Jimmy Kumowal yang lama kami baru kenal sejak saya masih SMA di Siau. Saya lihat ada di belakang. Baru ada mantan birokrat dari Bitung, Pak Andalangi, kami juga baru kenal, dan banyak yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Nah, tentunya kita yang hadir saat ini mengaminkan semua, apalagi keluarga Dr. Tin mengaminkan bahwa kematian yang teralami dari almarhum Bapak Dr. Luki Amal Putra, Magister Pendidikan, adalah satu karunia Tuhan. Karena Tuhan jauh lebih mencintai, mengasihi, menyayangi setiap umat kepunyaannya. Sehingga pesan kami lewat sambutan ini pada Bu Eti dan anak Genade, kiranya selalu dalam semangat iman. Peristiwa yang teralami ini kiranya memberi motivasi dan kekuatan pengharapan. Ya. Jadi kalau tadi Eti bilang saya lagi sakit, tidak perlu ada keraguan dan kekhawatiran. Kita menyerahkan saja kepada Tuhan sehingga sukacita dan pengharapan akan tetap mewarnai kehidupan keluarga yang berduka dan keluarga yang ditinggalkan. Kiranya selalu diberikan kekuatan serta penghiburan. Ini mungkin yang boleh kami sampaikan lewat kata-kata sambutan ini, dan kepada Bapak Sekretaris Rukun kiranya boleh memberikan kebersamaan dari rukun kita, rukun Kampung Siau Pangilorong, dan ya, atas nama pertama keluarga pribadi saya yang juga adalah bagian dari keluarga besar Manila dan termasuk keluarga yang berduka karena berasal dari kampung yang sama, walaupun kami jarang bertemu, tapi hubungan emosional tetap ada sampai saat ini. Jadi atas nama keluarga pribadi saya, keluarga sama Kabidara, dan keluarga kami Rukun Kampung Siau Pangilorong, ada yang hadir Pak Wakil, keluarga Mugama Jatiningsih, dan keluarga Kantohe Sule, dan lain-lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pada saat ini menyampaikan turut berduka cita yang sebesar-besarnya. Kiranya Tuhan yang adalah sumber kekuatan dan penghiburan akan selalu memberikan berkat berkelimpahan di tengah-tengah suasana
duka cita yang mendalam. Tuhan Yesus memberkati keluarga yang berduka dan memberkati kita semua. Shalom. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh pihak pengurus Gereja Alkitab Anugerah oleh Bapak Penatua Profesor Jimmy Posangi. Dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami dari Gereja Alkitab Anugerah perlu saudara-saudara ketahui bahwa pertama kali yang datang dari Amerika Bapak Vernon Anderson pada tahun 1973. Beliau tinggal di Indonesia, keluarganya juga sejak 1976 sampai dengan 1979. Pada 1979 Gereja Alkitab Anugerah berdiri. Gedung ini mulai 1997. Sebelumnya kita beribadah 1983 di rumah keluarga Manila Kelare. Orang tua dari Eti dan tim. Nanti sesudah itu baru kita pindah di sini. Sampai sekarang. Gereja Alkitab Anugerah ini tersebar di seluruh pulau besar yang ada di Indonesia. Sumatera, Jawa, Kalimantan, bahkan Maluku, Papua. Dan semua ini sinodenya berada di Jakarta. Nanti juga saya akan cerita sedikit dari Amerika yang menulis tentang Pak Luki. Kalau saya tanya, Pak Luki Amal Putra ada atau tidak? Mungkin saudara melihat jenazah, tapi kita tahu dia sekarang berada di sorga. Nanti saudara-saudara akan lihat videonya di sini, ada tangan M. Mo, kalau bahasa Latin, memento mori. Pak Luki juga dia kasih begini. Nanti sebentar. Mau mati, itu bahasa Indonesia. Tapi persoalannya jangan mati lalu masuk neraka. Alkitab katakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 18, bodoh manusia kalau mati masuk neraka. Karena Tuhan Allah tidak membuat neraka untuk manusia. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan Allah langsung katakan Adam dan Hawa, tenang, nanti aku tebus dosamu. Kejadian 3 ayat 15. Tetapi sebelum itu dilakukan dulu perdamaian. Dia menyembelih binatang, kulitnya dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Ketika Lucifer, iblis, lebih dulu dia jatuh dalam dosa, Tuhan Allah langsung katakan, aku siapkan api kekal kepadamu. Jadi kalau ada manusia di antara saudara yang mati lalu masuk neraka, Tuhan Allah katakan bodoh. Pak Luki sudah di sorga. Senang sekali. Memang ada duka cita di antara kita, tapi ya kita tahu dia kemana. Saya akan bacakan cerita dari Bapak Pendeta Tamarol dari Amerika. Kesan mengenai saudara seiman yang datang dari seberang. Saudara mengerti kan? Kalau bilang datang dari seberang.
Saudara Dr. Lucky Amal Putra adalah teman yang sangat rendah hati ketika datang bersama saudari Eti ke rumah kami di Bekasi. Sebelum mereka menikah, saudara Lucky sendiri meminta untuk berbicara personal di ruang atas. Dia tidak tahu tahun berapa, tapi saya tadi tanya, tahun berapa itu? Ibu Eti katakan tahun 1998. Ya, dia datang di Bekasi. Saudara Lucky meminta untuk berbicara personal di ruang atas. Jadi rupanya ada tingkat ya rumahnya. Sudah tentu beberapa waktu sebelumnya dalam pergumulan doa, saudara Eti dan teman-teman lain dari Gereja Alkitab Anugerah telah sangat baik menyampaikan kebenaran Injil kasih karunia kepadanya. Ketika datang itu, dia hanya menginginkan percakapan personal untuk konfirmasi bagi dirinya sendiri, karena dengan Tuhan dia sudah beres. Puji Tuhan atas doa dan usaha saudara Eti beserta semua saudara dalam Gereja Alkitab Anugerah. Usai percakapan personal itu, kami menuruni tangga ke lantai bawah, dan sambil berjalan turun, saudara Lucky berkata, "Saya sangat bersyukur ternyata Alkitab sangat jelas memberi pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat saya pribadi." Dan ketika akan berpisah, saudara Lucky dan saudara Eti mau pamit pulang, saudara Lucky berkata, "Di tempat inilah saya mendapatkan konfirmasi buat diri saya bahwa semua yang menyangkut diri saya sudah beres, diselesaikan semuanya oleh Tuhan Yesus. Sekarang saya berjalan dengan lega dan nantinya tidak sendiri, tetapi dengan Meiti dalam rumah tangga dan bersama semua saudara-saudara seiman dalam Gereja Alkitab Anugerah. Bagi saudara Eti, saudara Lucky sudah pergi bersama dengan Tuhan Yesus, mendahului kita yang masih menunggu dalam antrian. Saudara Eti pasti sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan pasangan hidup sebaik saudara Lucky, dan sekaligus berterima kasih kepada sang suami tercinta yang telah menemani dengan setia dalam kehidupan bersama sampai maut memisahkan kamu. Pada waktunya nanti dalam pertemuan di udara, kita akan jumpa lagi sampai masuk surga dalam kemuliaan Kristus. Apabila Kristus yang adalah hidup kita tampak kelak, kita pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kolose 3 ayat 4. Jadi ini Pendeta Tamarol tahu persis bahwa saudara Lucky Amal Putra telah percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa, kemudian menyediakan tempat di sorga. Senang sekali kita tahu Eti, Gnada, saudara-saudara yang lain berduka, tapi kita tahu dia berada di mana. Terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati dan kasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan saat ini bersama-sama kita akan mengikuti ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Sefnat Robinson Kamba STH. Kepada Bapak dipersilakan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulaikan ibadah pemakaman pada hari ini. Sambil mempersiapkan ibadah ini, mari kita mengangkat pujian Ada Satu Sobatku, dan saya undang semuanya untuk berdiri. Sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu ibadah pada hari ini. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. He asked me how I know my Jesus is real. You may doubt the things I say, and the way I feel my life, but I know He's real. Jesus, you made. He asked me how I know my Jesus is real. You made up the things I say, and of the way I feel my life, but I know He's real. Jesus, I can feel His hands in my mind, and that's calm enough for me. I will never walk alone today. He will guide
you make. He asked me how I know my Jesus is real. You made up the things I say, and the way I feel my life, but I know He's real. Jesus, I can feel His hands in my mind, and it's come enough for me. I will never walk alone today. He will guide each step for my way. I can feel His hand in my mind, and that's kind enough for me. I will never walk alone today. He will guide each step for my way. He will guide each step for Kita akan menyampaikan pernyataan ini secara berbalas-balasan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Demikianlah sekarang dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kita angkat pujian sebab Dia hidup.
sebab Dia hidup pada hari esok. Dia hidup ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pedang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saya mempersilakan kepada seluruh anggota jemaat gereja Alkitab Anugerah untuk memuji Tuhan. Mungkin bisa di tempat, terlalu banyak. Banyak. Jumpa di surga. Jumpa di surga. Banyak. Boleh? Jauh di surga ada namamu, terpati indah oleh tangan berlubang batu. Ada di sana bersama Yesus, Juru Selamatku yang rela mati, selamatkan aku. Sampai di sini ku layaninya, mestinya terasa tak tertahan, tertahan padam. Bila saatnya senang selamanya, jumpa di surga karena namaku ada di sana. Dalam hatinya ada namaku. Dalam hatinya ada namaku, terpati indah oleh tangan berlubang batu.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya kembali mengundang kita semua untuk berdiri dan kita angkat pujian tak satu pun. Memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Kelaparan Kau, ketelanjangan Kau, tak satu pun apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Aniaya Kau, penderitaan Kau, tak satu pun tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Ayat yang ketiga. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Sakit, penyakit, pencobaan Kau, tak satu pun tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang bersama-sama di tempat ini untuk menyaksikan kemahakuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan atas berpulangnya yang terkasih mendiang Bapak Luki Amal Putra. Dan di dalam ibadah pemakaman hari ini, kami akan segera mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong berkati hamba-Mu yang sudah mempersiapkannya, dan memberkati semua kami yang hadir, khususnya untuk keluarga yang mengalami duka cita, supaya firman Tuhan ini memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan saat ini kepadamu. Amin. Disilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, kaum keluarga yang berduka, saya berjumpa dengan mendiang hanya satu kali saja, kalau tidak salah tahun ini atau tahun lalu, tahun ini ya, di rumah Dr. Tin pada waktu itu karena beliau pulang ke Manado. Dalam waktu yang singkat kami cerita, dan saya tidak menyangka bahwa hari ini saya akan berdiri di depan dan memimpin ibadah pemakaman dari mendiang. Pada waktu mendengar mendiang Bapak Luki mengalami sakit, dan sakit yang dialaminya cukup rumit,
Tapi kemudian saya juga mengingat kondisi daripada istri terkasih Ibu Meti Manila karena sedang dalam proses perawatan juga di Rumah Sakit Prof. Kando. Nah, saya berpikir bahwa ini bukan sesuatu yang mudah. Ini berat sekali. Di satu sisi jarak yang jauh, Manado dan Bandung, Ibu Meti tidak bisa melihatnya secara langsung. Tapi ketika kondisinya sudah semakin lemah, akhirnya istri memutuskan untuk berangkat ke sana. Dan akhirnya Tuhan menyatakan kehendaknya bahwa mendiang harus berpulang ke surga. Nah, kemudian saya waktu itu mendapatkan telepon dari Bapak Penatua Hendrik Haremisa menyampaikan bahwa permintaan keluarga saya berkhotbah di ibadah pemakaman ini dengan teks yang sama, yaitu di 1 Tesalonika pasal 4 yang sebelumnya saya sudah khotbahkan di ibadah pemakaman dari mendiang Omak Molalinda Kekombohi, dan dibilang juga dengan lagu yang sama, MC-nya juga sama. Dan saya bersyukur untuk kesempatan itu, dan saya percaya bahwa sekalipun yang sudah hadir di beberapa waktu yang lalu mendengar khotbah saya, tapi selalu saja firman Tuhan pasti akan memberkati kita. Mari kita buka Alkitab dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16, ayat 13 sampai 18. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus menulis ini pasti ada tujuannya. Ketika dia menyampaikan 1 Tesalonika pasal 4 khususnya di ayat 13 sampai 18. Nah, jemaat di Tesalonika memang percaya bahwa akan ada akhir zaman. Tetapi yang mereka percaya adalah orang-orang yang mati itu akan dibangkitkan kalau terjadi akhir zaman. Sehingga jadi pertanyaan besar, orang-orang atau keluarga mereka ikut. Kenapa ikut? HP tadi ikut. Lagi-lagi karena ada di dalam. Bapak Ibu Saudara, kenapa orang yang di dalam Yesus pasti memiliki pengharapan yang pasti? Di mana Yesus ada, di situ kita ada karena kita ada di dalam Dia. Kita mati bersama dengan Kristus, kita dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, dan kita pun dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Saya dalam beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa kalau Bapak Ibu studi tentang agama-agama di dunia ini, para pemimpin agama-agama di dunia ini mati di usia yang tua. Dan selain itu, waktu mereka mati, murid-murid terbaik mereka ada di sisi mereka untuk memakamkan pemimpin mereka. Sekarang Yesus mati di usia yang keberapa? 33 tahun. Dan waktu Yesus mati, murid-muridnya lari meninggalkan Dia. Tapi ada satu yang menarik, hanya Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Inilah sebabnya kenapa orang yang percaya Yesus punya pengharapan yang pasti. Itu yang pertama. Yang kedua,
Kenapa pengharapan kita pasti? Atas dasar penyataan firman Tuhan. Mari kita perhatikan di ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus tidak sedang hanya sekedar menghibur jemaat di Tesalonika dengan omongan yang kosong, dengan omongan yang tanpa dasar, tapi Paulus berkata berdasarkan penyataan firman Tuhan. Bapak Ibu, suatu kali ketua jemaat saya bertanya kepada saya, Pak Pendeta, apakah pernah di satu momen Pak Pendeta berpikir bahwa jangan-jangan yang kita percaya ini tidak betul, tentang iman Kristen maksudnya. Tapi saya menyampaikan kepada beliau bahwa sejauh pengalaman saya dan fakta-fakta yang terjadi, semakin meyakinkan saya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. 100% firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau itu firman Tuhan, pertanyaannya, apakah Alkitab firman Tuhan bisa berdusta? Jawabannya tidak. Dan Paulus mengatakan bahwa pengharapan kita pasti di dalam Yesus. Karena atas dasar penyataan firman Tuhan, Paulus terima sendiri dari Allah bahwa orang percaya memiliki pengharapan yang pasti. Bukan Paulus datang dan kemudian hanya sekedar menghibur, daripada mereka ribut terus soal orang yang meninggal, ya sudah saya kasih penghiburan saja, sekalipun tidak ada faktanya. Tapi tidak, Paulus berkata, ini atas dasar penyataan firman Tuhan. Ibu Meti Manila, di satu sisi sakit yang dialami dan suami harus dipanggil oleh Tuhan. Ini bukan suatu hal yang mudah. Tapi saya melihat dalam kehidupan Ibu Meti sebelumnya, sebelum suami meninggal dan waktu itu sudah sakit-sakit, saya melihat ada sebuah sukacita yang melimpah, sepertinya orang yang tidak punya masalah, tidak punya pergumulan. Tapi saya tahu yang ada dalam hatinya Ibu Meti adalah apapun yang terjadi, Pak Luki punya pengharapan yang pasti di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya pengharapan yang pasti di surga. Atas dasar penyataan firman Tuhan. Dan yang ketiga, atas dasar janji kedatangan Tuhan. Ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Tuhan yang berjanji suatu hari Dia datang dan membawa kita ke sana, yang hidup maupun yang mati. Wow. Ini kayaknya yang keriting yang hitam ini cuma saya sendiri di sini. Ya. Tapi yang hitam yang keriting ini yang Tuhan sudah berkorban dan Dia berjanji kepada yang hitam ini, suatu hari Dia akan datang dan akan bawa ke sana. Bahagia. Kita yang berdosa, yang hina, yang seharusnya dilemparkan ke dalam lautan api. Tetapi kalau kita percaya Yesus, Tuhan bilang Dia akan datang dan jemput. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya waktu membaca bagian ini, saya kemudian melihat siapa saya dan melihat Tuhan Yesus Kristus. Siapa Dia? Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi ini, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tapi Dia mau datang dan jemput saya. Betapa bahagianya orang-orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan berjanji suatu hari Dia akan datang dan jemput. Yang tidak percaya Tuhan tidak jemput. Sekali lagi, yang tidak percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, Tuhan tidak akan jemput. Tuhan tidak akan melihat jabatan kita, Tuhan tidak akan melihat
ras kita, bangsa kita, budaya kita, kulit kita, rambut kita. Tapi Tuhan akan melihat hati kita, apakah kita percaya Dia atau tidak. Kita selamat bukan karena kita baik, Bapak Ibu. Ingat ini baik-baik. Kita selamat bukan karena kita adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Orang-orang yang cukup baik. Alkitab berkata segala kesalehan manusia di mata Tuhan seperti kain kotor. Kalau kita bawa menawarkan perbuatan baik kita, Tuhan langsung berpaling. Tidak ada gunanya. Keselamatan itu hanya karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang di dalam Yesus Kristus kita terima itu. Apakah karena keselamatan hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhan? Setelah kita terima dan kita berkata, ya karena saya sudah selamat karena anugerah Tuhan, tidak mengapa saya berbuat dosa? Tidak. Saya mau kasih tahu bahwa teologi Paulus tentang anugerah Tuhan adalah teologi yang anugerah yang bertanggung jawab. Tidak ada anugerah yang menyelamatkan seseorang dan anugerah itu tidak membuat orang itu tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Tidak ada anugerah yang membuat orang itu kemudian tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah terima anugerah dari Tuhan, pasti kita dimampukan untuk berbuat baik. Tidak ada orang percaya yang kemudian tidak bisa berbuat baik. Karena anugerah Allah adalah anugerah yang bertanggung jawab. Jadi kalau hari ini kita mengatakan bahwa yang penting saya sudah percaya Yesus, saya mau hidup seperti apa, saya tidak peduli. Ingat, keselamatan itu betul hanya karena anugerah Tuhan. Tapi anugerah yang Tuhan berikan kepada orang yang percaya adalah anugerah yang bertanggung jawab. Orang yang percaya pasti akan melakukan pekerjaan baik. Efesus pasal 2 ayat 10. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Tapi bukan berarti pekerjaan baik itu yang menyelamatkan kita, tidak sama sekali. Yang menyelamatkan kita adalah anugerah Tuhan semata. Itu sebenarnya logikanya sederhana, Bapak Ibu. Hubungan antara seorang anak dengan bapak, ketika statusnya sebagai anak itu tidak ditentukan bagaimana dia baik, tapi pada waktu dia lahir. Saya punya anak baru lahir 3 minggu yang lalu. Dia jadi anak saya hari ini. Suatu hari saya tahu dia akan buat kesalahan di hadapan saya. Tapi pertanyaannya, suatu hari ketika dia buat salah, apakah kemudian saya mengatakan bahwa kamu bukan anak saya? Tidak. Tapi sebagai ayah, saya pasti akan didik. Saya pasti akan hajar. Tapi statusnya dia sebagai anak tidak akan pernah hilang. Nah, waktu dia mengikuti perintah saya sebagai seorang ayah, bukan supaya dia tetap jadi anak, tidak. Tapi karena dia adalah anak, dia harus melakukan apa yang saya perintahkan. Sama Bapak Ibu, pada waktu kita melakukan pekerjaan baik di hadapan Tuhan setelah kita diselamatkan, bukan supaya kita tetap diselamatkan, bukan supaya kita tetap jadi anak Tuhan, tidak, tapi memang karena kita anak Tuhan harus melakukan pekerjaan baik sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan karena Dia sudah selamatkan kita. Dan suatu hari nanti di surga kita akan menerima itu sebagai upah bagi kita. Tapi sekali lagi yang menyelamatkan kita hanya karena anugerah di dalam Yesus Kristus. Kita diselamatkan bukan karena kita baik. Jadi kalau ada orang hari ini yang sedang mengejar perbuatan baik supaya bisa masuk surga, Alkitab berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Terimalah anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam Dia kita dapat diselamatkan. Dan Paulus memberikan 3 alasan ini cukup jelas. Dan kenapa kemudian di ayat 18 Paulus berkata, ini pengharapan yang memberi penghiburan. Mari kita lihat ayat 18. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Pengharapan kita pasti karena didasarkan atas kematian dan kebangkitan Kristus. Didasarkan atas penyataan firman Tuhan dan didasarkan atas janji kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu, ini pengharapan yang memberi penghiburan. Ya, kalau kita datang mengikuti dari malam pertama ibadah penghiburan, malam kedua dan hari ini kita akan makamkan jenazah daripada mendiang Bapak Luki. Kalau kita hanya datang sekedar nyanyi dan tidak tahu orang yang meninggal kemana, saya pikir itu bukan penghiburan yang sejati. Tapi penghiburan yang sejati kita tahu bahwa mendiang punya pengharapan yang pasti di surga. Oleh karena itu Paulus berkata, hiburkanlah mereka dengan perkataan ini. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur kami kepadamu karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi penghiburan bagi keluarga, bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, punya pengharapan yang pasti. Dan pengharapan yang pasti itu diletakkan di atas dasar kematian dan kebangkitan Kristus, atas dasar penyataan firman Tuhan, dan atas dasar janji kedatangan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.